warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Dita Sapitri, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Teman-teman, jika pada video sebelumnya kita membahas tentang budaya organisasi sekolah efektif, nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan materi dari bab 14 mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang Total Quality Management. FYI, ini video terakhir aku untuk memenuhi tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Stay tune! Dalam bab 14 ini, kita akan membahas 7 sub materi yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu yang pertama, konsep dasar Total Quality Management, yang kedua, pengertian Total Quality Management, yang ketiga, pemikir-pemikir Total Quality Management, yang keempat, implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan, yang kelima, pilar Total Quality Management, yang keenam, hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan, dan yang terakhir, yang ketujuh, filosofi baru. Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas apa sebenarnya Total Quality Management itu. Pengertian Total Quality Management. Kata total yaitu terpadu dalam TQM menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam organisasi harus terlibat dalam upaya melakukan peningkatan secara terus-menerus. Kata manajemen dalam TQM berlaku bagi setiap orang dalam sebuah institusi, apapun status, posisi, atau perannya adalah manajer bagi tanggung jawabnya masing-masing. Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Kira-kira siapa ya yang mencetuskan Total Quality Management ini? Mari kita bahas. Pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang pertama yaitu W. Edward Deming, dan yang kedua J.M. Juran, yang ketiga Armand V. Feigenbaum, yang keempat Philip B. Crosby. Mereka adalah ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan atau mencetuskan sistem ini. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep pokok tersebut walaupun melalui adaptasi teori. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, awalnya teori ini dari dunia ekonomi, perekonomian bisnis, diadopsi ke dunia pendidikan. Next, di pokok pembahasan selanjutnya kita akan membahas implementasi Total Quality Management. Di lembaga pendidikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management. Dalam lembaga pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, adanya standar mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu persiapan, pengembangan sistem, dan implementasi sistem. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam Total Quality Management yaitu yang pertama, leadership, yang kedua, rekrutmen dan pelatihan, yang ketiga, sistem reward, yang keempat, aturan organisasi, yang kelima, budaya kerja. Ada beberapa pilar dalam Total Quality Management. Pilar Total Quality Management. Terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dan penjelasannya, Krotz menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai.
Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain. Dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga lemah. Harus kita ketahui ya, teman-teman, di setiap proses kita pasti menemui hambatan ataupun halangan. Di sini juga ada di dalam Total Quality Management. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembangun, lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan atas, akan dapat menghasilkan output, yaitu keluaran yang bermutu, sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro, yaitu pusat, tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro, lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Next, di pembahasan yang terakhir, kita akan membahas filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Manfaat penerapan TQM dalam organisasi pendidikan akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, karyawan, dan mahasiswa, meningkatnya produktivitas, mengurangi pekerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan, mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu, pendokumentasian sistem mutu, memperbaiki sistem mutu, memenuhi kepuasan stakeholder lebih baik, memperbaiki keyakinan stakeholder, dan memperbaiki citra publik. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami Total Quality Management. Apabila kalian belum paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan, kalian bisa memutar ulang video ini, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk akses link yang ada di description box sebagai tolak ukur evaluasi pemahaman kalian dalam memahami materi yang sudah aku jelaskan ini. Dan jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next video, bye-bye!